Saya sudah menghindari segala jenis makanan asam urat, minum obat asam urat. Kenapa kok asam uratnya nggak kunjung turun? Atau asam urat sudah turun tapi nyeri-nyeri sendinya nggak hilang nih dok? Itu kenapa ya? Jadi ketika asam urat berlebih menumpuk pada tubuh kita, itu akan membentuk kristal-kristal asam urat yang mengendap pada area sendi-sendi tubuh. Ya, paling sering sendi-sendi area jari-jari kaki, sendi jari-jari tangan maupun sendi lutut dan sendi-sendi yang besar-besar pada tubuh. Ya. Nah, pada dasarnya kristal-kristal ini tidak menimbulkan nyeri ya. Namun ketika adanya trauma, pergesekan, atau teman-teman sering jongkok gitu ya, lalu berdiri lagi atau tersandung gitu ya, kristal-kristal itu akan terpecah menyebar di sendi. Karena kristal ini adalah bahan asing pada tubuh, itu akan menyebabkan respon peradangan atau inflamasi sehingga menyebabkan rasa nyeri-nyeri yang teramat sangat pada tubuh. Ya. Nah, jika dibiarkan terus-menerus dan tidak ditangani, kristal asam urat ini akan semakin banyak menumpuk pada sendi tubuh dan menimbulkan tofi. Ya, jadi tofi ini adalah penumpukan kristal asam urat pada area-area sendi yang tidak segera ditangani. Nah, tofi ini benar-benar terasa nyeri sekali pada tubuh kita. Ya, apalagi dalam kondisi dingin, ya. Jadi saat malam hari biasanya kalian akan merasakan nyeri-nyeri sendi terutama pada kaki maupun tangan. Kenapa? Karena perubahan suhu ini dapat meningkatkan kristalisasi asam urat yang menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Apalagi kalau kalian kena udara dingin, kena AC, mandi air dingin, apalagi di malam hari itu pasti akan terasa nyeri sekali. Nah, selain itu, asam urat yang tinggi juga bisa meningkatkan resiko batu ginjal, obesitas, diabetes, serta hipertensi. Untuk membantu menurunkan asam urat, maka teman-teman harus tahu 3 sumber kenaikan asam urat pada tubuh nih. Yang pertama, pencernaan atau metabolisme purin. Nah, ketika tubuh terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi purin, maka purin itu akan dimetabolisme akhir dalam bentuk asam urat. Tubuh kita masih bisa mentolerir sekitar 200-400 mg purin per harinya. Namun jika teman-teman mengkonsumsi lebih dari 300-400 mg purin dari makanan, maka itu bisa menumpuk dan menjadi gejala asam urat pada tubuh. Makanan apa aja yang harus dihindari? Aku udah pernah bikin videonya tentang makanan tinggi purin ini teman-teman. Nah, yang kedua adalah metabolisme gula fruktosa pada hati. Karena kelebihan fruktosa ini akan diproses menjadi asam urat pada tubuh. Paling banyak pada minuman bersoda, minuman kaleng, minuman rasa-rasa, lalu pada buah-buahan yang tinggi fruktosa seperti buah apel, kiwi, kurma, buah nangka, buah anggur, ini semua tinggi akan fruktosa. Pada 70% orang, dia dapat meningkatkan kadar asam urat pada tubuh. Makanya teman-teman sangat disarankan untuk menghindari makanan-makanan yang tinggi fruktosa nih. Sudah menghindari purin, menghindari tinggi fruktosa, tapi asam uratnya masih tinggi aja. Bisa jadi disebabkan karena sumber ketiga, yaitu asam urat yang berasal dari diri sendiri, ya, di mana tubuh kita, sel-sel DNA, RNA itu dapat memproduksi asam urat. Oke, jadi sel hidup dan sel mati itu dapat mendegradasi asam nukleatnya menjadi asam urat pada tubuh. Walaupun teman-teman tidak makan makanan tinggi asam urat, tidak makan makanan tinggi fruktosa, tapi karena itu sudah mekanisme alami tubuh, maka akan meningkatkan kadar asam urat pada tubuh. Asam urat endogen ini diproduksi terutama di hati, usus,
otot, ginjal, dan endotel pembuluh darah tubuh. Nah, asam urat ini akan semakin meningkat di produksinya ketika teman-teman mengalami kondisi penyakit kronis. Contohnya seperti hipertensi, kolesterol tinggi, adanya fatty liver atau hati berlemak, penyakit ginjal, maupun penyakit jantung dan diabetes nih teman-teman. Ya, jika teman-teman punya penyakit-penyakit kronis tersebut, itu dapat meningkatkan kadar asam urat endogen pada tubuh walaupun tidak mengkonsumsi makanan tinggi asam urat. Lalu gimana caranya mengatasi asam urat endogen yang bukan berasal dari makanan? Nah, yang pertama cukupi kebutuhan air, ya, di mana asam urat kita itu diekskresi melalui ginjal hampir 70%. Ketika tubuh kekurangan cairan, maka ginjal tidak bisa secara optimal mengekskresi asam urat. Teman-teman disarankan untuk minum 30 ml dikali berat badan per harinya untuk membantu meringankan kerja ginjal sehingga bisa mengekskresi asam urat. Nah, yang kedua harus diperiksa kondisi ginjalnya ya. Karena asam urat itu diekskresi hampir 70% oleh ginjal. Ketika ginjal teman-teman tidak bisa mengekskresi asam urat dengan baik atau adanya batu ginjal yang disebabkan karena asam urat, maka akan menghambat ekskresi asam urat pada tubuh. Ya, jadi yang perlu dilakukan adalah melakukan tes fungsi ginjal. Aku sudah pernah bikin videonya ya. Jadi kalian bisa konsultasi kepada dokter untuk mengetahui fungsi ginjal teman-teman terhadap pengeluaran asam urat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bisa membantu mengeluarkan asam urat alami pada tubuh. Ya, makan makanan itu aku udah pernah bikin videonya di sini, di mana ini bisa membantu menghambat penyerapan asam urat dan meningkatkan pengeluaran asam urat pada tubuh. Yang keempat, obat-obatan. Ya, jadi jika asam urat ini tidak kunjung turun, maka sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi kepada dokter karena ada beberapa jenis obat untuk membantu mengatasi asam urat. Contohnya seperti obat anti nyeri. Yang kedua, obat yang menghambat penyerapan asam urat pada tubuh, serta obat-obatan yang bisa membantu mengurangi kadar kristal-kristal asam urat pada sendi. Namun, ya, obat-obatan ini tidak bisa langsung efeknya dirasakan ya, apalagi jika kristal-kristal asam urat ini sudah banyak menumpuk pada sendi teman-teman. Jadi harus terus-menerus dilakukan sekitar 3-6 bulan untuk membantu mengurangi gejala dan memperbaiki kondisi asam urat pada tubuh nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya.